Ya, oke, kita belajar ilmu psikologi secara khusus kesehatan mental di zaman saya sama zamannya teman-teman itu sangat berbeda ya. Zaman saya dulu ketika seseorang itu mengalami masalah kesehatan mental atau mengalami gangguan mental, itu ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada keengganan untuk menyampaikan kondisinya pada masyarakat sekitar. Tuh, itu kalau zaman dulu, zaman saya ke belakang. Tapi kalau zaman sekarang, itu ada fenomena yang sedikit berubah. Ada fenomena yang sedikit berubah. Kalau teman-teman perhatikan di sosial media, ya, seseorang akan sangat mudah menyampaikan segala isu-isu kesehatan mentalnya atau isu-isu gangguan mentalnya di sosial media. Baik itu menggunakan real account maupun menggunakan fake account. Intinya apa? Intinya mereka sangat mudah, bukan mereka. Intinya adalah kita sekarang itu sangat mudah untuk menyampaikan kondisi kita yang entah itu baik-baik saja maupun tidak baik-baik saja kepada khalayak umum, kepada masyarakat. Hanya bedanya ya, kalau melalui sosial media, masyarakat atau orang-orang yang membaca tentang kita itu tidak di hadapan kita langsung. Mereka ada di balik layar gadget masing-masing. Ya. Jadi ada sebuah fenomena sekarang, yaitu generasi muda kita itu sangat mudah untuk menceritakan isu permasalahannya. Sehingga kalau kita lihat, ini apakah beneran mereka itu punya permasalahan atau mereka berharap orang lain melihat dia punya masalah. Paham nggak? Jadi beneran nggak nih aku tuh punya masalah? Beneran nggak sih si Angga itu punya masalah? Atau hanya pengen orang-orang memperhatikan dirinya? Oh, si Angga itu punya masalah ini loh. Yang sebenarnya masalahnya itu mungkin tidak ada diagnosis. Tetapi sudah, wah, kayaknya aku depresi nih. Wah, kayaknya aku anxiety nih. Yang aslinya ekstrovert, di introvert kan. Ya. Tapi kalau yang introvert jarang di ekstrovert kan. Berarti. Tapi kalau orang ekstrovert di introvert kan. Ngopi senja sendiri, nyari kafe yang sepi. Tapi pasang kamera. Itu saya banget itu. Nah, terus kemudian dia membuat sebuah quotes. Apa quotes yang paling populer saat ini? Apa? Apa quotes? Saya kurang memperhatikan quotes-quotes akhir-akhir ini. Semua indah pada orang. Semua akan indah pada waktunya. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita melihat masalah kesehatan mental saat ini itu cukup berbeda dibandingkan kondisi sebelumnya, terutama masyarakat. Bagaimana masyarakat menyikapi kesehatan mental itu sudah sangat berbeda. Tapi ada satu hal yang nggak bisa lepas, saya juga heran ini. Stigma. Zaman dulu, zaman agak dulu, zaman sekarang. Kita nggak tahu zaman akan depan ya. Jadi zaman dulu, agak dulu sama sekarang. Itu masalah stigma, itu tidak pernah ada perubahan. Stigma di kelompok jauh lebih parah dibandingkan di dulu. Sehingga pasien-pasien atau klien-klien yang di rumah sakit terus kemudian sudah dipulangkan, itu ketika pulang umumnya malah tambah parah. Karena stresornya itu justru ada di masyarakatnya. Teman-teman ada yang udah pernah ke rumah sakit jiwa? Berkunjung aja, bukan perawat. Ya. Sudah? Waktu sama kampus? Mata kuliah apa? Oh, psikotes kemarin. Oke.
Eh, ke rumah sakit mana ya kalian? Lawang, Malang. Oh Bali, kalian ke Bali. Bangli itu indah banget ya. Menurut saya kabupaten di Bali itu paling indah itu di Bangli itu. Dataran tinggi, perjalanannya itu sangat rapi, bagus banget. Nah, itu belum di rumah sakit jiwanya. Baru di kotanya aja udah indah banget, teman. Rumah sakit jiwanya sejuk, ya enggak? Pemandangannya indah, gitu enggak? Itu siapa saja di sana, itu akan stress release. Stresnya, semua masalahnya itu akan lupa di sana. Jadi semua pasien di rumah sakit jiwa, kebanyakan rumah sakit jiwa ya teman-teman, itu tempatnya bagus-bagus. Rumah sakit jiwa Pakem. Udah pernah? Dataran tinggi juga, sejuk juga tempatnya, lapang. Kemudian rumah sakit jiwa Magelang, bagus. Meskipun nggak terlalu dataran tinggi, tapi pemandangannya sangat bagus. Rumah sakit jiwa Lawang, saya pernah di sana 2 minggu. Kok 2 minggu? Hampir 2 bulan praktek. Ya. Praktek. Kirain apa? Itu tempatnya indah banget, dekat gunung gitu. Jadi setiap pagi itu saya lari di sana jogging. Ketika pasien-pasien belum pada bangun jogging, indah banget, kayak ada lapangan tenisnya juga, ada kolam renangnya juga di Lawang itu. Bangli saya malah belum pernah, tapi di Kabupaten Bangli-nya aja bagus banget, apalagi rumah sakit jiwa. Jadi semua pasien yang di sana itu dalam hitungan 2 minggu rata-rata ya, itu pasti sembuh, kecuali yang sudah ada kerusakan fisiologis, kecuali otaknya sudah rusak. Gitu. Itu jadi semua pasien psikologis yang berat kalau di rumah sakit jiwa 2 minggu pasti sembuh. Tapi begitu pulang dalam hitungan 3-4 hari pasti kan balik lagi ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Stresornya ada di rumah. Jadi salah satu kekurangan proses pengobatan di rumah sakit jiwa adalah bagaimana membantu pasien atau klien ketika kembali ke rumah itu bisa bertahan dengan kondisi. Jadi selama ini kan obat ya. Jadi untuk halusinasi ditekan dengan obat, delusi ditekan dengan obat, semuanya. Diajarin caranya apa namanya, jahit. Harapannya adalah nanti bisa produktif. Tapi tidak diajarkan bagaimana untuk meningkatkan coping strategi. Tahu coping strategi sudah diajari? Sudah pernah dengar? Ya, strategi coping itu adalah salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri ketika ada masalah. Apakah itu dia lari, kabur, atau yang kedua menghadapi atau menyelesaikan. Kemudian strategi coping ada apa namanya? Ada mekanisme coping ada dua, problem fokus sama emotional fokus. Ya. Itu nanti teman-teman akan pelajari di mata kuliah lain. Gitu. Nggak diajarkan tentang strategi coping bagaimana menghadapi masalah. Nah, ketika pulang kembali, di pulang fokus seperti itu. Problemnya udah dari keluarganya, plus ada stigma dari masyarakat. Jadi stigma ini meskipun kondisi masyarakat ini ya, masyarakat sekarang gitu ya, generasi-generasi kita ini sudah cukup aware, cukup sadar sama gangguan mental. Kayaknya aku kayaknya depresi ini. Jadi ketika aja temannya atau koleganya atau keluarganya yang gangguan mental, stigma. Oke teman-teman, tahu ini kandang klub. Mungkin yang cowok-cowok nih, yang tahu, yang cewek-cewek belum tahu ya. King MU. 4 kali pertandingan, sekali menang, 2 kali kalah ya. 1 kali menang. Akhir pekan kemarin menang. Untung pertandingannya hari Sabtu. Coba kalau pertandingannya hari Kamis, itu kayak Indonesia lawan Arab Saudi ya, pasti Jumatnya muncul meme jamaah Jumat yang untung mainnya hari Sabtu, jadi tidak ada meme jamaah Sabtu yang berbeda. Ini adalah sumber stresor.
Klub satu ini, ya. Sampai hari ini. Ada yang fans MU di sini? Lahir tahun berapa? Hah? 2004. Oh, itu MU lahir pas ampuh-ampuhnya. Tetapi kamu nonton MU tahun berapa? Lahir. Kamu luar biasa. Kamu bisa menjadi fans klub paling menyebalkan. Ya. Kalau saya nonton, saya sudah jauh, usia saya jauh di atas teman-teman. Saya tahun ini usia saya sudah 40 tahun. Saya nonton MU itu tahun 98. Ada yang belum lahir ya? Banyak yang belum lahir semuanya ya? Belum. Ya, kalian belum lahir, saya sudah deg-degan di jam 3 pagi. Tahun 98 itu MU juara Liga Champions. Menit 8 kalau nggak salah. Ya pokoknya menit awal. Sampai menit 90 MU itu masih kalah 1-0. Ya, kemudian menit 91 sama 92 itu ngegolin 2 menang. Itu udah banyak yang matiin TV. Fans MU banyak yang udah matiin TV. Nah itu di tahun 98 kalian belum lahir, belum terencana mungkin ya. Itu saya mengalami pahitnya menjadi seorang penggemar sepak bola. Sekarang jauh lebih menyakitkan lagi. Jadi ini buat teman-teman yang nonton ini, siapa tadi namanya fans MU? Rehan. Kalau nonton ini harus sudah siap bahwa dia akan melakukan olahraga jantung mulai dari menit ke 1 sampai akhir. Nah ini makanya saya jadiin sebagai background karena dia sumber stres. Oke, kesehatan mental itu berbeda sama gangguan mental. Artinya apa? Kita nanti mau belajar tentang yang sehat-sehat. Ya, kita akan bahas sedikit lah tentang gangguan-gangguan sedikit. Karena gangguan mental itu menjadi mata kuliah psikopatologi. Sudah ambil semester ini? Semester depan. Jadi kalian belajar dulu yang sehat-sehat, baru nanti belajar yang gangguan-gangguan. Jadi teman-teman yang ambil kesehatan mental harus maksimal ya belajarnya ya buat bekal. Nanti kalau belajar gangguan mental takutnya kok kayaknya aku mengalami gejala ini ya. Belajar tentang anxiety, ini gejalanya aku banget nih. Jadi harus belajar dulu tentang kesehatan. Oke. Apa itu mental health? Ini tidak ada penilaian, tidak ada kesalahan, semuanya jawaban diterima. Apa itu mental? Jangan artinya ya. Kebebasan. Kenapa Mas siapa namanya? Mas Hanafi kok menyampaikan mental health adalah kebebasan? Karena filosofis dalam ini. Saya kenapa saya juga saya bilang kebebasan karena setiap orang punya haknya masing-masing untuk memilih dalam hidup. Oke. Memilih untuk sehat atau memilih untuk sakit gitu kan? Atau bisa kita aku mau milih sakit aja deh, bisa gitu ya? Hah? Gimana Mas? Ada orang yang berusaha untuk nggak peduli sama dirinya. Nggak peduli sama dirinya, oke. Terus? Dia nggak makan beberapa hari dengan alasan bosan makan ini gitu. Oke. Itu pasti dia tumbang. Oke, itu termasuk dalam gangguan mental kan? Belum tahu. Nanti kalian akan belajar ini. Karena gangguan mental itu bisa terkait dengan kriteria tertentu. Apakah tidak mau makan aja itu bisa menjadi sebuah gangguan? Nah, apakah bisa menjadi anxiety, anoreksia? Ataukah bisa disebut bulimia? Nah, itu harus ada kriteria tertentu. Sebenarnya saya mau menggarisbawahi yang tadi seperti disampaikan oleh Mas Hanafi bahwa seseorang sekarang bebas untuk memilih, merdeka untuk memilih sehat atau memilih sakit. Nah, ada beberapa individu yang memilih untuk tanpa sakit atau memilih untuk sakit. Kenapa? Kita semua tahu ya,
seseorang ketika sakit itu akan mendapatkan privilege dalam tanda kutip, akan dibebaskan dari pekerjaan tertentu, ya, akan diberikan keringanan ketika bekerja, akan mendapatkan perhatian. Ada beberapa individu yang memilih untuk mengaku sebagai orang yang sakit dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian. Ini termasuk kalau di dalam bahasa profesi ya, normal bermasalah. Kenapa disebut normal bermasalah? Karena secara diagnosis belum ada. Dia mencari perhatian, kemudian dengan mengatakan atau menginformasikan dirinya sakit, atau dia menunjukkan dirinya tampak sakit. Ada juga orang lain, orang yang berbeda lagi. Mereka menunjukkan atau mereka menginformasikan kepada orang-orang di sekitarnya kalau mereka tidak sehat. Agar apa? Keringanan dalam bekerja. Kesehatan mental itu kita akan mendalami tentang biologi individu, psikologi individu, sosial individu. Maka kita mengenal istilah biopsikososial. Ada 3 aspek utama dari psikologi. 3 aspek utama psikologi apa aja? Pikiran, perasaan, perilaku. Betul. 3 aspek utama psikologi: pikiran, perasaan, sama perilaku. Itu sebuah lingkaran bahasanya itu lingkaran setan mungkin ya. Tapi setan yang baik, jadi lingkaran malaikat gitu ya. Karena 3 hal itu sangat mempengaruhi, saling mempengaruhi. Ketika kognitifnya bermasalah, dapat dipastikan perilakunya bermasalah. Kognitif bermasalah, perilaku bermasalah, dapat dipastikan juga di masyarakat pasti dipandang bermasalah. Ya. Kalian punya pemikiran yang berbeda dibandingkan masyarakat, dan kemudian punya perilaku yang berbeda, maka masyarakat akan melihat itu sebagai keanehan. Dapat dipastikan ketika kita dipandang aneh sama orang sekitar kita, maka perasaan kita pun akan bermasalah. Ya, kesehatan mental mengacu pada kesejahteraan emosional, psikis, dan sosial. Ada satu yang kurang, fisiologis, aspek biologis tadi. Jadi ada saya ngajar sampai jam berapa ya? 10.50. Jadi kesehatan mental itu mencakup semua dan semua hal itu ya, semua hal itu akan mempengaruhi 3 aspek psikologi. Kehidupan sosial itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita ya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Itu ada alasannya. Apa alasannya? Karena membutuhkan orang lain dalam bertahan hidup. Karena membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Artinya apa? Itu sebenarnya masih separuh. Dia membutuhkan orang lain untuk hidup. Sebenarnya orang lain juga butuh dirinya untuk bisa hidup. Artinya 2 arah. Saya butuh kalian untuk bisa hidup. Kalian butuh saya untuk bisa hidup. Sehingga di sekarang ya, kalian mengenal istilah psikologi komunitas juga. Anda juga psikologi komunitas semester ini. Sama saya juga berarti ya. Iya, online learning. Nanti siang ya. Ada yang nanti kuliah jam 12. Silang ya. Oh ya, nanti saya akan share ini di e-learning. Kalian udah bisa buka e-learning?
Belum ya? Gimana ya caranya ya? Oke, nanti oh bisa belum bikin enroll. Biasanya katanya kemarin dikasih dari fakultas enrollnya. Beberapa doang, Pak. Oh, berapa doang? Ya udah nanti habis materi ini saya tak ini bilang. Kita nggak usah lama-lama kuliah pertama ini. Kan kalian perlu kangen-kangenan kan dalam nggak ketemu kan? Iya. Masalah kesehatan mental itu sebenarnya sudah bermula sejak masa lama banget. Tetapi tercatat secara sejarah, tercatat dalam sejarah itu mulai abad 18 19. Jadi kalau zaman dulu, zaman Pak Abad dia masih lama lah. Orang-orang dengan gangguan mental itu pasti identik dengan masalah religius atau spiritual. Bahkan bahkan saat ini pun masih ada orang-orang yang berpikir bahwa gangguan mental itu adalah masalah religius atau spiritual. Di Kulon Progo, ya tempat kakak-kakak kalian praktek itu kemarin ada cerita, ada yang mengalami gangguan mental secara apa namanya, secara diagnosis sudah tegak, gejala-gejalanya sudah sesuai, masuk kategori masuk tegak diagnosis skizofrenia. Tapi keluarganya tidak mengizinkan proses pengobatan karena dijawab itu karena faktor digawe orang. Digawe orang ini bikin orang, maksudnya adalah ada disantet lah atau diguna-gunain. Alhasil karena keluarganya menutup seperti itu, maka dari puskesmas atau dari kita nggak bisa masuk ke sana. Dan efeknya adalah anaknya itu dipasung. Oke. Padahal sudah sangat jelas bahwa itu adalah gangguan. Lalu apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Maka seharusnya, maka ini pentingnya ya, pentingnya kolaborasi. Kelak, kalau kalian itu kena apa sudah menjadi seorang psikolog, teman-teman itu harus menjalin hubungan yang positif, ya, hubungan interpersonal sama orang-orang di suatu daerah. Misalnya kalian menjadi psikolog di Kulon Progo tersebut ya, maka kalian harus dekat dengan sosok-sosok berpengaruh di daerah itu. Tujuannya apa? Ketika ketemu keluarga yang seperti ini, maka kita minta bantuannya pada ahli spiritual atau ahli religius itu penting. Kiai atau romo, pastor atau orang-orang Pak Dukuh yang cukup disegani. Cuma kalau yang kasus tadi Pak Dukuh aja juga nggak didengerin. Itu adalah kolaboratif. Itu namanya adalah intervensi mikro. Jadi intervensi harus melalui, intervensinya tidak dari psikolog, tapi psikolog itu melalui perantara masyarakat. Hasil penelitian di Indonesia, orang gangguan, orang sakit yang dihubungi pertama siapa? Apa ya? Dokter. Orang pintar, pemuka agama ya. Jadi di Indonesia, orang sakit yang dihubungi adalah tokoh masyarakat kebanyakan. Jadi bukan berkunjung ke puskesmas ketemu dokter, mereka ketika ada kerabatnya yang sakit, terutama kesehatan mental, yang pertama kali dihubungi adalah tokoh masyarakat. Artinya tokoh masyarakat perlu menjadi apa ya istilahnya itu ujung tombak dalam proses terapeutik itu. Ini pada masa sekarang ya, jadi masa lalu itu orang sakit diidentik dengan masalah religi atau spiritual. Ternyata di sini masa kini pun masih ada yang seperti itu. Nah, kemudian perkembangan tentang rumah sakit jiwa. Ya. Rumah sakit jiwa itu identik dengan
film horor enggak sih? Dengan thriller gitu enggak sih? Tetapi sejak tahun bukan tahun 60-an ini. Jadi di zamannya Philip Inell sama William Cook itu tadi, ketika mereka itu mulai menyuarakan perlakuan yang lebih humanis pada pasien, maka restrukturisasi rumah sakit jiwa mulai berjalan. Jadi pada masa ini ya, ini benar-benar masa ke-8 di Eropa sana. Di Eropa itu masa ke-8. Pasien rumah sakit jiwa itu diperlakukan dengan tidak manusiawi. Ada yang jadi dikerjain sama dokter dan perawatnya, dikerjain yang kalau cowok, yang cewek di itu ya, diperkosa, ya. Terus kemudian kalau bersihin itu mereka dikumpulin di tengah kemudian disemprot, jadi enggak yang dimandikan dengan baik, disemprot gitu. Jadi satu, akhirnya kondisi mereka menjadi tidak membaik, malah memburuk. Itu yang menyebabkan rumah sakit jiwa itu identik dengan genre thriller atau horror. Kemudian sejak ada ini dari Filipina ini mulai di tahun 1990-1900-an itu perkembangan rumah sakit jiwa itu mulai lebih humanis. Tahun 1800 aku lupa, rumah sakit jiwa pertama kali di Indonesia itu ada di Bogor, ditaruh di tempat yang indah. Begitu juga rumah sakit jiwa yang lain-lainnya tahun 1920-an yang di Magelang, kemudian di Malang. Terus itu yang bikin zaman penjajahan semua. Itu di tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang bagus. Perawatannya juga tidak ada lagi kasus pemerkosaan di rumah sakit jiwa.